Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta berikut segala isinya, pemilik langit dan bumi berikut semua yang ada, penguasa, pencipta. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali ciptaan Allah, pemilik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki segala yang ada, makhluk tidak ada yang punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya dikuasai oleh Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Tidak ada yang lari dari Allah. Tidak bisa. Semua makhluk dari alam semesta, bumi, berikut semua yang ada, semua didesain oleh Allah, semua milik Allah, semuanya takluk kepada kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, pasti terjadi tanpa bisa dicegah siapapun. Kalau Allah tidak menghendaki sesuatu, tidak akan pernah terjadi walaupun bergabung jin dan manusia menginginkan. Jadi penguasa mutlak kejadian siapa? Mungkinkah ada nikmat yang datang tanpa izin Allah? Jawab yang mantap. Mungkinkah ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Kepada para jamaah tidak usah ikut pakai siap, ini mas santri ya. Apa nih kakek-kakek jadi siap kakek? Nah, oh begini, penjelasan ini siaran dipancarkan dari Pondok Pesantren Eko salah nih, dari Serua ya. Di sini ada SMP dan SMA. Sementara ini beasiswa, tapi ke depan kita juga membuka kepada yang mau beasiswanya oleh orang tuanya sendiri lagi, ya. Dan juga jamaah di sini, alhamdulillah. Coba mana jamaah tetangga, Sum? Masya Allah, makin banyak ya. Terima kasih. Ke depan tadi Ustadz Edi mengatakan ini sedikit penjelasan bahwa masjid ini satu mencerahkan, jadi siapapun yang memakmurkan masjid di Darut Tauhid Serua ini insya Allah akan tercerahkan dengan ilmu yang manfaat. Yang kedua, masjid ini, yang kedua menyenangkan, ya. Mudah-mudahan dengan masjid yang bersih, rapi, kemudian pelayanan dari DKM-nya juga sangat sopan. Mudah-mudahan senang. Senang nggak? Tidak, Bu? Jamaah ke sini? Bersih kan? Enak kalau bersih. Udaranya juga mengalir. Ini namanya AG ya, angin gelembung. Jadi luar. Dan yang ketiga, Ustadz Edi mencanangkan masjid ini juga selain mencerahkan, menyenangkan, juga mengenyangkan. Benar, Ustaz? Mengenyangkan. Aneh. Masjid kok kenyang-kenyangan. Jadi ya karena yang memakmurkan masjid ini bukan tamu masjid, tapi tamu Allah. Jadi Ustadz
di sini adalah para ustadz dan santri adalah pelayan tamu Allah. Nah, jadi kalau hari ini hanya baru sayuran, insya Allah ke depan selain sholat jamaah, pulang bawa sayur, tapi juga bisa sarapan di sini. Bagaimana supaya semuanya kebagian? Bang, yaitu tiap yang ke sini bawa masing-masing. Tapi kalau bawa masing-masing berarti tidak sesuai dengan program Ustadz. Jadi biarlah nggak usah bawa ya. Nanti Ustadz Edi lah dan kawan-kawan yang akan menyiapkan ya. Sementara ini baru piringnya aja dulu ya. Kapan mulai makan-makan pagi Ustadz? Nanti diumumkan ketika ada isi piringnya ya. Ah, nanti salah niat dong ikut ke masjid. Enggak, insya Allah itu kan bonus. Niatnya memakmurkan masjid, niatnya itikaf, niat cari ilmu, adapun nanti ada rezeki sayuran, makanan, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doakan. Terima kasih Ustadz mencerahkan, menyenangkan dan mengenyang. Bahkan lebih bagus lagi kalau begini Ustadz. Ini maaf ya, ini program DKM DT Serua ini selain datang ke sini mengenyangkan, mencerahkan, menyenangkan, mengenyangkan, juga ngebakelan. Oh, itu lebih keren lagi ya kan? Pulang dari sini bawa masing-masing 1 ton. Wah, mengapa? Kan? Nanti ke depan yang nyari jodoh laporan ke Ustadz Edi, yang bukan untuk Ustadznya. Siapa tahu di sini nanti jadi tempat bertemunya calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Bagus bertemu di masjid, benar? Kemudian juga, saya mau itikaf. Dan ada satu ini yang mudah-mudahan segera terwujud. Insya Allah tanah yang depan itu berapa luasnya sih Ustadz itu? 2.000 meter persegi itu milik hamba Allah. Tetapi silaturahim silahkan aja pakai apa yang bisa dikerjasamakan. Luar biasa Allah yang menggerakkan. Sekarang sudah diratakan, insya Allah akan ada program. Kalau di Geger Kalong itu namanya PMK, Program Masa Keemasan. Kalau di sini apa Ustaz? MHK Manajemen Husnul Khotimah. Jadi kan kalau saya lihat wajah para jamaah ini sudah apa coba? Sudah cerah. Sudah tua Bu. Menurut Rasulullah SAW, umat Rasul 60 70, cung yang sudah 60, 60-an, nggak pada mau ngacung. Ah, udah lah. 17, ibu-ibu yang 17 ada tidak? Ngacung. Ya udah nggak apa-apa, terserah ibu aja, bebas ya. Jangan suka bikin pertanyaan yang bikin susah orang lain. Nah, kelihatannya penting sekali. Jadi yang ke Bandung agak sulit, nanti bisa ke Serua ini. Apa sih alamatnya ini, Ustaz? Ya, ya. Yang gampang, ini nggak ada alamat yang lebih gampang. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Luas Tangerang Selatan. Ini apa? Ciputat. Malah saya juga nggak tahu ini alamatnya apaan. Jadi ini tuh tanah wakaf, Bu. Ada bapak-bapak mewakafkan tanah ini itu wafat. Nah sekarang jadilah tanah ini, Masya Allah, manfaat. Para santri ini titipan Allah,
tiap sholat, wudhu, ngaji, zikir, mengalir pahalanya kepada yang berwakaf. Nah, ini bangun masjid, masjidnya bagus ini, besar, kokoh, ini juga dari jamaah. Insya Allah ada yang membangunkan kelas. Wah ini kurang kelas, tiba-tiba datang. Ini kan ada danau, danius ya, danau kecil. Insya Allah, kapan hari Jumat besok akan datang yang membantu mengelola danau ini sehingga nanti semakin indah asri ya, Masya Allah. Allah mendatangkan berbagai kemudahan dan sekarang jamaah juga makin banyak. Semula pesantren ini dikelola langsung dari pesantren Darut Tauhid Bandung. Tapi beberapa bulan yang lalu ini dipersilahkan Ustadz Edi Abu Marwa yang sudah lama juga di sini dengan timnya mengelola pesantren ini otonomi. Alhamdulillah banyak program-program baru yang seperti sekarang dilihat masjid semakin penuh dan berbagai kegiatan lainnya. Insya Allah ini ladang amal nih ya. Nanti memang separuhnya beasiswa, separuhnya lagi yang bisa membayar sendiri, Masya Allah. Juga SD sedang dipersiapkan, SMP, SMA. Ya, untuk ibu-ibu tidak boleh masuk ke SD, ya. Nanti akan jadi ratu di kelas. Ibu bapak nanti namanya MHK Manajemen Husnul Khotimah. Mau pesantren? Kalau mau, kalau tidak harus jelas Bu, jangan bikin emosi. Dunia ini hanya mampir, kita pasti mati. Orang yang sukses itu masuk surga. Ciri orang yang sukses di dunia namanya ahli takwa. Meninggalnya husnul khotimah, kuburnya lapang, dan yang paling nikmat masuk surga tanpa hisab dan azab. Loh kok ada azab? Iya, karena ada orang Islam yang masuk ke surga, tapi dicelupkan dulu ke neraka karena tidak cukup amalnya untuk masuk surga, terhalang oleh dosa. Kita ingin masuk surga tanpa hisab dan azab. Kenapa tanpa hisab? Karena hisab itu pun bagian dari azab. Berat sekali nanti di yaumul hisab itu. Apakah ada orang masuk surga tanpa hisab? Ada. Tidak lewat hitung hisab. Langsung masuk surga. Nah ini manajemen masuk surga tanpa hisab dan azab. Diringkas MPHA. Manajemen susah ya, pokoknya mah gitu aja lah ya. Manajemen husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu yang baik, ini sedikit mengulang ya, masuk ya Jadi ada yang tanya, apa sih golnya pesantren di Darut Tauhid? Golnya mah satu aja, akhlakul karimah. Jadi pesantren di sini itu siapapun, apapun usianya, golnya di dunia ini berakhlakul karimah. Kenapa akhlakul karimah? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa akhlak yang jadi golnya? Kenapa akhlakul karimah? Bukankah ada yang tidak beragama Islam juga? Ada yang baik, sopan, penyayang binatang.
suka nolong orang, jujur. Ada beberapa negara sangat jujur, disiplin. Iya, itu baik ke orang, baik ke pohon, baik ke binatang. Tapi ke penciptanya tidak baik. Tidak mengakui ke Allahnya atau punya Tuhan yang lain selain Allah. Nah, akhlakul karimah itu baik ke Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita pun berbuat baik kepada makhluk Allah sebagai ibadah. Kan ada orang baik supaya dianggap baik. Ada orang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik supaya orang hutang budi. Kalau dalam Islam, kenapa kita berbuat baik? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita berbuat baik adalah ibadah karena perintah Allah. Kenapa berbuat baik ke orang tua? Supaya apa? Kenapa kita berbuat baik ke orang tua? Sebagai apa? Ibadah. Bukan supaya orang tua baik ke kita. Ibu, Bu, kenapa ibu berbuat baik sama suami? Supaya apa? Apa? Supaya suaminya jadi baik ke ibu, nggak ikhlas. Ibu berbuat baik sama suami, kenapa? Supaya nggak berpaling ke lain hati, nggak baik. Kenapa ibu berbuat baik kepada suami? Sebagai ibadah, amal soleh. Perkara suami berterima kasih atau tidak, jadi baik ke ibu atau tidak, itu mah urusan suami dengan Allah. Tapi urusan ibu sibuk ngurus suami, sibuk ngurus anak adalah ibadah. Itulah akhlak. Bapak-bapak, Pak, kenapa Bapak membanting-banting tulang? Karena utang daging. Kita bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Semuanya adalah amal soleh kita, pengabdian kita kepada Allah. Mungkin istri berterima kasih, mungkin ada istri yang kurang terima kasih. Gak apa-apa, terus saja kita jadi orang baik. Karena akhlak baik bagi kita adalah Allah. Bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Jadi kalau ingin bahagia, tidak punya akhlak, tidak bisa. Ingat kunci bahagia ada berapa, Dek? Dua. Apa kunci bahagia? Iman dan amal soleh. Nah, orang yang punya iman dan beramal soleh, cirinya adalah berakhlakul karim. Jadi orang ini kuat tidak imannya, lihat akhlak. Makin mulia akhlaknya, itu biasanya langsung karena kekuatan iman. Dia ilmu agamanya banyak, tapi kelakuannya jelek. Berarti baru ilmu, belum iman. Ayyul mu'minina afdol. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khulqan. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi ibadah akhlakul karimah. Bahagia dan mulia. Mulia orang yang berakhlak. Santri akhwat, maukah punya suami yang ganteng? Ibu nggak usah ikut jawab. Ibu udah ada, ya. Udah terima yang ada ya Bu ya. Si Bapak jadi berkeringat dingin.
Santri, maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng, pinter, mau? Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, mau? Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat. Tidak, tuh. Ada harapan. Santri Ikhwan yang kurang ganteng, kurang pinter, kurang duit, kalau akhlaknya mulia, mau tidak? Ya tidak juga ternyata. Ada punya gelar, jabatan, kedudukan kalau akhlaknya rusak. Betul tidak? Negeri kan babak belur bukan karena orang kurang pintar. Banyak yang pintar. Tapi kalau korupsi, maling, merampok, akhlak buruk. Nah, jadi mulia itu dengan akhlakul karimah. Bahagia dengan akhlakul. Ingin bahagia nih, langsung kepikir akhlakul karimah. Ingin mulia, akhlakul karimah. Ingin husnul khotimah, akhlakul karimah. Karena akhlak ini komponennya dua, iman dan amal soleh. Di dunia orang yang kuat iman dan amal soleh apa namanya? Hayatan thayyibah. Ini di Zoom ada pakai ngirim cinta begini. Meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman dan beramal soleh. Kubur lapang, ditemani oleh amal soleh, buah dari iman. Jadi akhlakul karimah ke bawah. Siapa yang dibangkitkan nanti di yaumul akhir paling dekat dengan Rasulullah, yang paling mulia akhlak. Jadi ketika dibangkitkan, ada yang didekatkan oleh Allah dengan Rasulullah, itu tergantung akhlak. Dan siapakah yang menghuni sorga paling tinggi? Masih ingat tidak hadis ini? Aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita benar nih, tapi kita tidak mau berdebat. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran tidak harus dalam keadaan emosional. Tidak berdebat, cooling down baru kita bicara. Kalau orang suka berdebat, biasanya bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan diri dengan pembenaran. Yang kedua, aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan bohong walaupun sedang bergurau. Kalau gurau orang kecenderungannya bohong dan nyakitin orang. Awalnya sepertinya gembira, tapi kalau bohong tuh ujungnya jadi masalah. Gurau itu tidak boleh pakai dusta. Dan yang ketiga, aku jamin istana di tempat paling tinggi di sorga bagi yang berakhlakul karim. Jadi sorga tertinggi itu diberikan kepada yang berakhlakul karim. Sampai ada sahabat Nabi yang doanya Allahumma kama hasan khuluqi fa ahsin khuluqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memperbagus penciptaanmu, maka baguskanlah. Ya Allah, saya akhlakul karimah. Kenapa? Karena itu yang menjadi tujuan dakwah Rasul, itu yang membuat bahagia, itu yang membuat mulia, itu yang membuat selamat,
itu pula yang menjadikan seseorang tinggi derajatnya di surga. Jelas? Jadi kalau nanti Bapak Ibu ikut pesantren, kok anak saya nggak pinter-pinter amat, nggak apa-apa, nggak mungkin semuanya pinter. Yang penting akhlaknya mulia. Pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Dalilnya, ala inna fil jasad mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu nih serupa lagi. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, hati. Jadi hati ini rajanya. Kalau hati sedih, semua kelihatan. Hati gembira, semua kelihatan gembira. Tulis. Hati jengkel kelihatan. Rasulullah SAW ingin umatnya bagus akhlaknya. Sasaran utama dakwah Rasul adalah hati. Hati-hati dengan hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Terus gimana? Jagalah hati, tuh cahayanya dari hati yang memancar. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Gak lupa. Bila hati kian bersih, berpikir pun akan jernih. Gimana? Prestasi maksud saya yang larang dulu. Bila hati kian bersih, berpikir pun akan jernih. Semangat hidup yang gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Gak lupa nenek yang sudah tua. Seingat tidak nih Ustaz Dede, lagu kebangsaan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati, apalagi sih? Bila hati kian buruk, ya udah, jangan ribet-ribet dah, ceramah lagi. Nah, nanti lupa. Bila aku lupa lagi, astagfirullah. Ibu jangan ketawa, itu dengki namanya. Lihat orang lupa bahagia. Bila hati kian dengki, tak rela orang dapat rezeki. Udah segitu aja lagi. Astagfirullah. Jadi nanti kalau kita tidak serius belajar ilmu hati, tidak serius menata hati, kita tidak bisa memiliki akhlakul karim. Hati dibagi tiga. Satu, qalbun mayyit.
Hati yang mati, udah. Kalau hati mati mah nggak bisa diapa-apain. Badannya manusia, tapi perilakunya menuhankan nafsu, memperturutkan setan, perilakunya bisa lebih buruk dari binatang. Yang kedua, kolbun hari hati yang sakit. Orang yang hatinya sakit, dia Islam, dia sholat, dia saum, dia ke masjid, tapi tidak sibuk menata hati, dia ria, sombong, ujub, dengki. Cirinya apa? GTA, galau tiada akhir, nyaman, gak nyaman wae, liwe, liur wae. Jadi orang-orang yang berpenyakit hati itu tidak nyaman. Karena hatinya tidak nyaman, maka celetak-celetuknya juga tidak nyaman didengar. Omongannya tidak nyaman didengar. Tulisannya tidak nyaman dibaca. Raut mukanya tidak nyaman dilihat. Perilakunya tidak nyaman disaksikan. Kalau hati tidak nyaman, memancar ketidaknyamanan ini. Orang-orang tidak nyaman dekat dengan orang yang berpenyakit hati. Orang tuh tidak nyaman. Apa sih penyakit hati yang bahaya? Namanya shimuntaki ucidun. Ulangi. Shimuntaki ucidun. Syirik, munafik, tak takabur, simutaki. Dengki, ujub, cidun, cinta dunia. Nggak ada di kitab manapun ini mah ya. Shimuntakimu cidun. Ulangi, coba nih, apa nih? Kurang neken punya nih. Simuntaki. Punten. Oh, udah, mantap. Nenek ternyata lucu ya. Udah, Nek. Lanjut. Jadi, yang kita inginkan orang berakhlakul karimah namanya qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bersih. Salim itu bukan hanya sehat, tapi fit. Bagus hatinya tuh, bersih dari noda-noda penyakit hati, selamat dari kebusukan hati, sehat. Apa cirinya orang yang hatinya sehat? Nyaman. Artinya apapun yang terjadi, hayyin, layyin, qarib, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Hatinya tuh hayyin, lain sangat penyayang, lemah lembut, sopan ke siapapun. Qarib sangat tawadu, menyenangkan siapapun yang ketemu. Kalau ketemu senang, kalau nggak ketemu kangen, itu cirinya. Qarib sahro, mudah, urusannya tuh gampang, nggak ribet, nggak ruwet, itu cirinya. Ciri orang yang hatinya bersih dan tidak ruwet, karena ruwetisme dan keributan itu timbul dari nafsu. Orang yang diperbudak nafsu, udah ribet aja urusan. Perkara remeh jadi besar, perkara cetek jadi rumit, perkara enteng jadi ruwet. Semuanya dibuat ribet. Nah, itu orang berpenyakit. Kalau orang yang hatinya bersih mah, relax we. Kalau kalau ibu-ibu namanya bu ribet, gak ribet. Kalau celetak celetuk teh nggak enak.
Kalau komentarnya tuh komentar yang gak nyaman didengar, kalau nanya, nanyanya nyelekin, nyepet, kalau menjawab, jawabannya nyelekin, kalau cerita, ceritanya ujub, sombong, pamer. Ada orang yang tiap bunyi itu gak jadi kebaikan. Itu pasti hatinya yang gak baik. Jadi tidak bisa. Orang itu sebetulnya hatinya baik, cuman omongannya aja yang kasar. Terus omongan itu datang dari mana? Omongan itu keluar dari hati. Demikianlah. Jadi nanti kita pesantren, gimana dong supaya hatinya kolbun salim? Orang kolbun salim itu kuncinya pertama harus paham agama, harus kenal ke Allah, baru bisa kolbun salim. Kalau orang kenal ke Allah, hatinya jadi makin ikhlas, makin syukur, makin sabar, makin ridho, makin tawakal. Karena ada Allah, tidak bisa kolbun salim tanpa tauhid, tidak bisa. Tidak bisa mengenal Allah tanpa belajar. Jadi harus belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Ingin kolbun salim, harus ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Oh, kenapa? Karena Rasulullah itu adalah Quran yang nyata dalam aplikasi keseharian. Nah, jadi maaf kalau tidak belajar agama, tidak kenal Allah, tidak kenal sunnah Rasul, tidak bisa kolbun salim. Ya, dan yang kedua, kalau ingin kolbun salim harus mujahadah namanya. Jadi tahu kuda, paham kuda, paham. Bisa berkuda, nah, makin paham kuda, makin mudah bisa berkuda. Nah, bisa berkuda itu harus dengan latihan. Tahu sabar, paham sabar. Nah, jadi orang paham itu bisa menjelaskan. Jelaskan.